Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 atas nama Khotin Salwa selaku moderator, dan teman satu kelompok saya Intan Auril Handayani, lalu Kelvin Maulana, Muhammad Jihan, dan Yusril Ismul Ariksa. Kami semua akan menyampaikan materi tentang artikel ilmiah. Praktek ilmiah. Latar belakang praktek ilmiah. Praktek ilmiah merupakan kegiatan yang melibatkan banyak hal. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengembangkan hipotesis, mengulangi dan mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, mengkomunikasikan hasil penelitian pada peneliti lainnya, mengulas dan mengkritik hasil penelitian lainnya, melatih dan membimbing mahasiswa dan peneliti muda, serta mengikatkan diri pada kehidupan komunitas ilmiah. Masuknya hasil penelitian yang merupakan program pengetahuan individu ke dalam lingkup pengetahuan ilmiah terjadi setelah hasil penelitian dipresentasikan atau dikomunikasikan dengan cara tertentu sehingga dapat dinilai kebenarannya. Melalui cara ini, gagasan individu dinilai dan digunakan secara kolektif sehingga secara bertahap dan menjadi pengetahuan ilmiah. Cara yang efektif dan dijadikan standar dalam mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil penelitian adalah dengan cara ditulis dalam bentuk artikel (paper) ilmiah dan dipublikasikan pada majalah atau jurnal ilmiah yang direview. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari artikel ilmiah? 2. Apa tujuan dan fungsi dari menulis artikel? 3. Apa saja ciri-ciri artikel ilmiah? 4. Bagaimana cara penulisan artikel ilmiah? Tujuan: untuk mengetahui pengertian artikel ilmiah. 2. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi penulisan artikel ilmiah. 3. Untuk mengetahui ciri-ciri artikel ilmiah. 4. Untuk memahami cara penulisan dan faktor penting. 5. Untuk memahami teknik utama dalam penulisan artikel ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah dengan tujuan dan fungsi penulisan artikel ilmiah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah, yaitu suatu tulisan atau esai merupakan sesuatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi, opini atau feeling dari biasanya juga menampilkan argumen tentang topik tertentu. Salah satu jenis tulisan tersebut adalah tulisan ilmiah. Istilah tulisan ilmiah, tulisan akademis, dan tulisan penelitian seringkali memiliki makna yang sama walaupun berbeda-beda dalam bentuk fisik dan peruntukannya. Universitas Wisconsin membagi tulisan ilmiah menjadi tulisan sastra, artikel penelitian, artikel ilmiah, laporan-laporan laboratorium, dan tulisan disertasi. Bentuk fisik tulisan ilmiah dapat berupa buku ilmiah, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah. Dilihat dari peruntukannya, tulisan ilmiah dapat berupa peruntukannya spesifik, misalnya untuk mata kuliah, laboratorium, jurusan, universitas, institusi ilmiah, perusahaan, dan peruntukan yang lebih luas. Misalkan buku dan majalah yang diterbitkan. Dan yang kedua, tujuan dan fungsi penulisan artikel ilmiah. Tujuan pembuatan artikel ilmiah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, memenuhi tugas dalam studi. Yang ketiga, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan. Yang keempat, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian ilmiah. Kemudian artikel ilmiah dapat berfungsi, yang pertama sebagai rujukan, yang kedua untuk meningkatkan wawasan, yang ketiga untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dan bagi penulis artikel ilmiah bermanfaat untuk yang pertama meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, yang kedua berlatih mengintegrasikan berbagai wawasan dan menyajikannya secara sistematis, dan yang ketiga adalah memperluas wawasan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri artikel ilmiah. Ciri-ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji dari minimal 4 aspek, yaitu 1. Struktur sajian. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa baba atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. 2. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. 3. Sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. 4. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat efektif dan struktur yang baku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis tulisan atau artikel ilmiah. Apapun bentuk fisik dan peruntukannya, tulisan ilmiah atau artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Artikel analitik. Artikel analitik ini merupakan hasil penelitian tentang suatu topik tertentu yang merestrukturisasi dan menyajikan bagian-bagian dari topik tersebut, dilihat dari sudut pandang penelitinya. Artikel analitik diawali oleh suatu pertanyaan penelitian. Yang kedua, ada artikel argumentatif atau persuasif. Artikel argumentatif merupakan hasil penelitian tentang suatu topik tertentu yang memposisikan terhadap suatu permasalahan tertentu, dan dengan menggunakan bukti atau fakta yang diperoleh menyatakan sikap penelitiannya. Berdasarkan kedua hal di atas, maka tulisan ilmiah, apakah dalam bentuk buku, laporan, ataupun artikel ilmiah pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tulisan analitik atau tulisan argumentatif. 1. Artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Yang kedua, ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah biasanya ditulis secara khusus. Biasa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertai, atau penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmuannya. Yang ketiga, ada disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertasi di hadapan Dewan Penguji Disertasi yang terdiri dari profesor atau doktor di bidang masing-masing. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana mahasiswa, melakukan penelitian mandiri, menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Tesis atau master tesis ditulis bersandar pada metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Yang kelima, ada skripsi.
Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Bobotnya 6 satuan kredit semester atau SKS, dan dalam pengerjakannya dibantu dosen pembimbing. Berperan mengawal dari awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankan pada ujian skripsi. Yang keenam ada kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri ilmuwan. Pada perhelatan ilmiah tersebut, kertas kerja dijadikan acuan untuk tujuan tertentu. Bisa jadi kertas kerja dimentahkan karena lemah, baik dari sudut analisis rasional, empiris, ketepatan masalah, analisis, kesimpulan, atau pemanfaatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada makalah. Lazimnya makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut, tetapi tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir dedukatif atau induktif. Yang penting tidak berdasarkan opini belaka. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling syok dari jenis karya ilmiah lainnya, sekalipun bobot akademik atau bahasan ilmuannya ada kalah lebih tinggi. Misalnya makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa. Makalah mahasiswa lebih kepada memenuhi tugas-tugas perkuliahan. Karena itu, aturannya tidak seketat makalah para ahli. Bisa jadi dibuat berdasarkan hasil bacaan tanpa memandamnya dengan kenyataan lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi artikel ilmiah. Adapun di sini etika dan faktor penting dalam penelitian dan tulisan ilmiah. Nah, di sini ada pun etikanya sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban utama penulis adalah mempresentasikan hasil penelitiannya secara akurat dan secara objektif, membahas hasil penelitian tersebut. Yang kedua, penulis harus menyadari bahwa setiap halaman jurnal merupakan suatu sumber penting dan memerlukan biaya. Oleh karena itu, penulis wajib untuk menggunakan jurnal halaman secara bijak dan ekonomis. Yang ketiga, laporan utama suatu penelitian harus ditulis secara rinci dan menyertakan referensi tentang informasi yang diambil dari sumber umum sehingga dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lainnya. Yang ketiga, di sini peneliti harus merujuk hasil-hasil penelitian lainnya yang mempengaruhi wujud penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan pembaca dalam menelusuri penelitian sebelumnya yang secara esensial mempengaruhi pemahaman penelitian yang dilakukannya. Itulah etika dan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan artikel ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama dalam teknik penulisan tulisan atau artikel ilmiah. Adapun komponennya di sini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil, yang keenam ada diskusi atau analisis, yang ketujuh ada kesimpulan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen utama dan teknik penulisan tulisan atau artikel ilmiah. Nah, di sini ada beberapa komponen yang perlu diketahui. Yang pertama ada judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada pengantar, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil, yang keenam ada diskusi atau analisis, yang ketujuh ada kesimpulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen tersebut. Yang pertama judul. Judul di sini yaitu menjelaskan isi dari tulisan secara singkat, padat dan jelas. Nah, di sini ada pun yang kedua yaitu abstrak. Abstrak itu berisi laporan keseluruhan secara ringkas tanpa adanya suatu tambahan di luar tulisan atau artikel dan tanpa adanya rincian tertentu.
misalnya menunjukkan pada gambar, label, atau sumber tertentu. Abstrak berisi pernyataan tujuan utama, peneliti, metode yang digunakan, ringkasan hasil yang terpenting, serta pernyataan kesimpulan yang utama dan yang paling signifikan. Adapun yang ketiga yaitu pengantar. Pengantar berisi tentang persoalan yang dibahas, meliputi persoalan yang diteliti, ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan, dan konsep yang melandasi penelitian yang akan dilakukan, pentingnya persoalan, serta tujuannya penelitian yang berupa upaya untuk menjawab hipotesis, pertanyaan penelitian, atau penggunaan atau perbaikan metode. Adapun di sini yang keempat yaitu metode. Metode menguraikan bagaimana persoalan dipelajari dan diselesaikan. Nah, adapun di sini yang kelima yaitu hasil. Hasil berisi hasil dari step percobaan atau prosedur yang dilakukan dan diobservasi. Adapun yang keenam di sini yaitu ada diskusi atau analisis. Diskusi atau analisis ini berisi tentang hasil dari metode yang menjelaskan temuan-temuan yang terpenting dengan memperhatikan kesimpulan awal yang dapat diambil yang berupa pola, prinsip, atau hubungan kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang dicuplik atau dijadikan basis penelitian. Nah, adapun di sini yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu kesimpulan. Bagian ini berisi penjelasan tentang bagaimana hasil yang diperoleh menjawab tujuan penelitian serta persoalan yang lebih luas yang berupa implikasi teoritik, aplikasi praktis, atau generalisasi pada situasi yang berbeda. Oke teman-teman, jadi di sini kesimpulan dari semua materi tentang artikel ilmiah ini yaitu kegiatan penelitian ilmu dibangun atas dasar kepercayaan, baik kepercayaan dari para peneliti maupun kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini akan terpelihara jika perilaku komunikasi ilmiah atas nilai tersebut mungkin etika ilmiah yang berlaku. Masuknya hasil penelitian yang merupakan pengetahuan individu ke dalam lingkup pengetahuan ilmiah terjadi setelah hasil penelitian dipresentasikan atau dikomunikasikan sehingga dapat dinilai kebenarannya. Terima kasih.